Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Rara Seruni, guru kimia di SMK Al-Hidayah 2 Jakarta Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk materi sel elektrolisis yang ada di kelas 10 untuk jurusan multimedia, dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, Hari ini kita masih bisa bertemu di PJJ Kimia, walaupun ketemunya via online gitu ya. Semoga kalian tetap sehat. Sebelum kita mulai PJJ Kimia hari ini, baiknya kita mulai dengan hal yang baik, yaitu dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin dulu doanya. Silakan, Udin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu mau cek dulu absennya. Sebelumnya kalian bisa isi absennya, itu ada di Google Classroom. Ibu sudah taruh linknya di situ ya. Kalian bisa buka di materi elektrolisis. Di situ ada link untuk absen, jadi kalian bisa absen di situ. Sambil Ibu cek juga deh, Ibu panggil dulu di sini. Aisyah Elva Naila. Hadir, Bu. Arya Januardi. Hadir, Bu. Azhar Alfarisi. Nggak ada ya. Dendi Priadi. Erina Fitriani. Hadir, Bu. Ival Renanda. Belum, Ival nggak ada. Maulana. Hadir, Bu. Muhammad Romi Saputra. Muhammad Iqbal Adin. Hadir, Bu. Muhammad Rifal. Novi Ratnasari. Saya, Bu. Rahma Anjani. Hadir, Bu. Fai Rashidin. Hadir, Bu. Rizky Ahmad. Hadir, Bu. Cindy Febrianti. Hadir, Oh, Bu. ada. Oke, Dwi Setianurdin. Hadir, Bu. Dan Fazila Nisa. Hadir, Bu. Sebelumnya, kalian kan sudah belajar mengenai sel volta gitu ya. Gimana caranya sebuah baterai itu bekerja. Sekarang kita akan belajar tentang ini. Coba Ibu pengen tahu, ini apa sih? H2O. Oke, good. H2O. Ya, rumus kimianya air itu H2O. Kira-kira itu kan ada apa aja sih? H2O. H itu apa? Hidrogen. Kalau O? O itu apa? Oksigen. Kira kita bisa nggak sih dapetin oksigen dari air? Tujuan pembelajarannya untuk hari ini menggunakan model pembelajaran project based learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis proses yang terjadi dalam sel elektrolisis dengan baik dan menguraikan kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Terlihat ini gambar apa? Akuarium. Oke, ada akuarium. Terus ada apa sih di situ? Air. Ada air. Terus ada apa lagi di situ? Ini ada apa ya? Pompa apa? Ada tumbuhan, Bu. Ada tumbuhan, oke. Terus di situ ada pompa, iya. Di situ ada gelembung airnya kan ya? Iya. Kenapa tuh bisa ada gelembung? Kira-kira apa sih yang dihasilkan itu? Oksigen, Bu. Oksigen. Oksigen, oke. Kenapa bisa ada oksigen di situ? Dari mana asalnya? Tapi gelembung itu dihasilkan dari mana? Listrik. Oke, good. Dari listrik.
di situ ada perubahan energi. Apa sih perubahan energi apa? Jadi energi listrik dia berubah jadi energi kimia. Nah, itu yang akan kita pelajari di sel elektrolisis, yaitu penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Nah, pada sel elektrolisis itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk praktikum gitu, untuk membuat sel elektrolisis sederhana. Di sini sudah ada 2 kelompok yang mengumpulkan videonya. Jadi di sini ada KPD-nya. Sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk membuat sel elektrolisis sederhana. Di sini Ibu minta kalian baterai yang 9 volt, kalian bisa pakai yang 9 volt 1 atau 1,5 volt kalian susun jadi 9 volt. Terus ada 2 buah elektroda, terserah itu elektrodanya apa aja. Kemudian Ibu butuh kalian larutan elektrolit, lalu kabel. Nah, di sini kegiatannya itu adalah buatlah proyek video pembuatan rangkaian sel elektrolisis sederhana seperti pada gambar berikut menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, tulis kembali alat dan bahan serta langkah kerja sesuai dengan sel elektrolisis sederhana yang telah dibuat. Nah, ini adalah rangkaian sel elektrolisis yang Ibu minta kalian untuk buat. Kemudian di sini ada LKPD-nya kegiatan satunya tadi yang ini, kalian buat cara kerjanya sesuai sama alat bahan yang kalian gunakan. Kemudian kegiatan 2-nya itu adalah menjawab pertanyaan seperti itu. Dan sudah ada 2 kelompok yang mengumpulkan ke Ibu. Kita akan lihat 2 kelompok ini mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Ya, di sini kita lihat kelompok 1 yang diwakilkan oleh Udin membuat sel elektrolisis sederhana. Nanti sambil kita tanya-tanya apa aja yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dusjanuddin dari kelas 10 multimedia. Selanjutnya kita masukkan elektroda karbon ke dalam kardus. Dan kita jepit baterai menggunakan penjepit buaya. Sekarang kita jepit ujung pensil dengan penjepit buaya. Ini. Jadi alat dan bahannya ada 7, 1 baterai 9 volt, 2 batang pensil, 3 garam, 4 kardus, 5 kabel, 6 gelas kecil, dan 7 air. Dan langkah kerjanya 1, tanamkan kedua ujung pensil, 2 kardus, ya, 2 potong kardus sesuai dengan ukuran gelas tadi. Lalu 3, masukkan 2 pensil ke dalam kardus itu lewat lubang di. Keempat, larutkan garam ke dalam air. Terus kelima, salah satu bagian dari ujung kabel dihubungkan pada sisi positif dari baterai dan yang ujung kabel lain di grafit hitam di bagian atas pensil. Itu dilakukan yang sama untuk sisi negatif, menghubungkannya ke atas pensil yang kedua. Yang keenam, tempatkan kedua ujung lain dari pensil ke dalam larutan garam. Oke. Dan di situ ada pertanyaan dan sudah dijawab. 1, pada sel elektrolisis yang telah Anda buat, tuliskan A. Elektroda yang digunakan, yaitu karbon, atau C. B. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan garam dapur atau NaCl. 2. Gambarkan rangkaian sel elektrolisis yang telah Anda buat. Nah, jadi tadi udah digambar dan ini gambarnya kayak gitu. Ya, ini tadi elektrodanya pensil, terus ini kardusnya, terus muncul gelembung sama ini sama kabel yang reaksi yang terjadi pada anoda, yaitu Cl2 diuraikan menjadi 2Cl- ditambah 2 elektroda positif, yaitu terjadi reaksi oksidasi.
Terus yang katoda 2A, 2H, 2O plus 2E diuraikan menjadi H2 plus 2OH min atau elektroda negatif terjadi reaksi reduksi. Terus yang keempat, gas apa saja yang dihasilkan pada sel elektrolis yang Anda buat, yaitu terdapat gas hidrogen dan gas klor. Yang kelima, tuliskan reaksi sel yang terjadi, yaitu 2H, 2O ditambah Cl2 diuraikan menjadi 2Cl min ditambah 2 ditambah H2 ditambah 2OH min. Terus yang keenam, berikan kesimpulan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Elektrolisis larutan garam NaCl pada katoda terjadi persaingan antara air dengan ion Na+. Berdasarkan tabel potensial standar reduksi, air memiliki E reduksi yang lebih besar dibandingkan ion Na+. Ini berarti air lebih mudah tereduksi dibandingkan ion Na+. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di katoda adalah air. Sementara berdasarkan tabel potensial standar reduksi, nilai E ion Cl- dan air hampir sama. Oleh karena oksidasi air memerlukan potensial tambahan atau overvoltage, maka oksidasi ion Cl- lebih mudah dibandingkan oksidasi air. Oleh sebab itu, spesies yang bereaksi di anoda adalah ion Cl-. Yang ketujuh, uraikan kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Satu, ini ada pembuatan gas. Industri gas biasanya menggunakan reaksi ini dalam proses pembuatan gas klorin, gas hidrogen, dan gas oksigen. Kedua, ada pembuatan bahan kimia. Beberapa bahan kimia ternyata juga memanfaatkan reaksi elektrolisis dalam proses pembuatannya. Contohnya, alkali tanah aluminium, logam alkali, dan natrium hidroksida. Ada penyepuhan emas. Dalam proses penyepuhan emas menggunakan prinsip penggunaan sel elektrolisis, menggunakan larutan elektrolit dan elektroda reaktif. Dan yang terakhir ada proses pemurnian logam. Logam yang digali biasanya masih dalam keadaan kotor, yang mana membutuhkan proses pemurnian dengan bantuan reaksi kimia. Logam yang masih kotor ditempatkan sebagai anoda, sedangkan katodanya menggunakan logam murni. Selain itu, elektrolit yang digunakan wajib mengandung kation logam yang telah dimurnikan. Kita beri applause dulu buat kelompok 1. Ya, itu tadi dari kelompok 1. Jadi di sini kalau bisa Ibu review ya, di sini kelompok 1 itu dia menggunakan kayaknya itu adalah elektroda karbon. Karbonnya di sini diambil dari grafit hitam yang ada di dalam pensil. Oke, di situ bisa diceritakan cara pembuatannya, Udin. Untuk kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Ayo Rifai, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bisa nggak sih Bu kalau pakai yang lain elektrodanya? Oke, bisa nggak sih kira-kira pakai elektroda yang lain gitu? Masa cuma pensil doang sih, kira-kira bisa nggak ya? Nah, kita coba lihat di kelompok 2 nanti. Jadi sebenarnya bisa pakai elektroda yang lain, makanya kenapa Ibu bebaskan bisa kalian pakai elektroda apapun gitu. Dan kalian silakan cari tahu elektroda itu ada apa aja sih gitu ya. Untuk kelompok yang berikutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Rosada dari kelas 10 MM. Perkenalkan, nama saya Fazila Nisa Fata dari kelas 10 MM. Hari ini kita akan praktik tentang sel elektrolisasi sederhana untuk jadi dapat disimpulkan kalau Fazila dipresentasikan hasil praktikumnya, proyeknya tentang sel elektrolisis sederhana. Alat dan bahannya adalah 1 baterai 9 volt, 2 buah lempeng seng, 3 soda kue atau natrium bikarbonat, 4 kabel, 5 gelas kecil, 6 air. Langkah kerjanya adalah 1 larutkan soda kue ke dalam air, 2 salah satu bagian dari ujung kabel dihubungkan pada sisi positif dari baterai
dan salah satu bagian dari ujung kabel dihubungkan pada sisi positif dari baterai dan yang ujung kabel lain untuk lempengan seng. Lakukan hal yang sama untuk sisi negatif, menghubungkannya ke atas lempengan seng yang kedua. Tempatkan kedua ujung lain dari lempengan seng ke dalam larutan soda kue. Oke, good. Berarti di situ pakai elektrodanya seng, larutannya larutan natrium bikarbonat. Oke, lanjut. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. 1. Pada sel elektrolisis yang telah Anda buat, tuliskan A. Elektroda yang digunakan adalah Zoom lagi mungkin, Din. atau Zn. B. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan soda kue atau natrium bikarbonat atau NaHCO3. Gambarkan rangkaian sel elektrolisis yang telah dibuat. Oke, itu gambarnya ya. Elektrodanya Zn, larutannya NaHCO3. Uraikan reaksi yang terjadi pada anoda. Zn2 plus tambah 2E elektroda positif terjadi reaksi oksidasi. Katoda 2H2O tambah 2E AH2 tambah 2O H-. Elektroda negatif terjadi reaksi. Nomor 4. Gas apa saja yang dihasilkan pada sel elektrolisis yang Anda buat? Gas hidrogen. 5. Tuliskan reaksi sel yang terjadi. 2H2O tambah Zn2 tambah H2 tambah 2OH-. Nomor 6. Berikan kesimpulan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Elektrolisis larutan soda kue menggunakan elektroda Zn atau seng. Pada katoda elektroda negatif terjadi reaksi reduksi yang menghasilkan gas hidrogen dikarenakan kationnya merupakan golongan utama. Anoda elektroda positif terjadi reaksi oksidasi di mana anoda Zn yang dioksidasi dikarenakan elektroda yang digunakan reaktif. 7. Uraikan kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang 1. Penyembuhan logam. Tujuan penyembuhan logam melapisi logam dengan logam lain agar tidak mudah berkarat. Misalnya, penyembuhan perak yang biasa dilakukan pada peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan pisau. Logam yang akan disepuh dijadikan katode. Logam penyempuh sebagai anode. Sebagai larutan elektrolit digunakan larutan yang mengandung logam penyempuh. Contohnya penyempuhan sendok besi oleh logam perak Ag. Sendok besi dipasang sebagai katode dan logam perak bertindak sebagai anode. Larutan elektrolitnya adalah larutan AgNO3. Yang kedua, produksi aluminium. Sel elektrolisis pada produksi aluminium diperoleh dengan cara elektrolisis biji aluminium. Produksi natrium. Sel elektrolisis pada produksi natrium
diperoleh dengan cara elektrolisis. Lelehnya NaCl yang dikenal dengan proses Down. Yang terakhir, pemurnian logam. Pada pengolahan tembaga dari biji kalkopirit, diperoleh tembaga yang masih tercampur dengan sedikit perak, emas, dan platina. Tembaga yang tidak murni dipisahkan dari zat pengotornya dengan elektrolisis. Oke, itu dari kelompok 2. Silakan kita beri aplaus dulu kelompok 2. Di kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya pakai larutan yang lain bisa nggak, Bu? Oke, terima kasih Novi pertanyaannya. Coba bisa ya. Jadi kalau mau pakai larutan lain itu bisa, tapi syaratnya apa sih? Tadi syaratnya dia harus larutan elektrolit, penguatan materi dari sel elektrolisis ini. Bisa Kan? Apakah teman-teman tahu bagaimana proses pengisian ulang energi kimia pada aki? Proses ini menerapkan prinsip sel elektrolisis. Pertama, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Teman-teman, mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis berikut. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Katoda di kutub negatif, sedangkan anoda di kutub positif. Pada sel elektrolisis, di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada proses perubahan energi ini, reaksi berlangsung tidak spontan. Apa sih maksudnya nih kenapa gitu? Jadi kalau misalnya di sel volta itu adanya kapang. Kapang itu apa? Katoda positif, anoda negatif. G-nya itu galvani dari nama tokoh yang menemukan sel volta tadi. Jadi kapang atau kapan juga bisa. Itu cara gampang untuk hafalinnya. Kalau untuk sel elektrolisis di sini pakainya kenapa? Apa tuh kenapa? Katodanya negatif, anodanya positif. E-nya itu elektrolisis gitu. Jadi di sini adalah contoh dari rangkaian sel elektrolisis. Tadi syaratnya harus ada apa? Di sini harus ada yang namanya sumber arus. Syaratnya harus ada sumber arus listrik. Kemudian di sini harus ada apa lagi? Harus ada elektroda. Elektrodanya di sini ditaruh di positif sama di negatif. Untuk yang di positif itu berlaku sebagai anoda, untuk yang di negatif itu berlaku sebagai katoda. Reaksinya apa sih yang terjadi? Untuk di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, anox, anoda oksidasi. Kemudian di katoda reaksi apa yang terjadi? Di katoda reaksi reduksi, katret. Nah, syaratnya apa lagi? Syaratnya larutannya harus larutan elektrolit atau larutan yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, di sini elektronnya ngalirnya dari mana sih? Elektron itu mengalir, kalian bisa lihat di sini ada elektron ya, atau E di sini, E negatif. Nah, elektronnya itu ngalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari anoda dia ngalir ke katoda, seperti itu. Nah, kalau tadi disebutkan reaksi elektrolisis ini bisa bereaksi di anoda, di katodanya, di larutannya, gitu. Maksudnya apa sih kayak tadi? Coba kita tanya ke kelompok 1 tadi, larutannya berubah warna nggak? Berubah warna, Bu. Oke, ya berubah warna jadi apa? Rada kekuning-kuningan. Oke, ya itu dia yang terjadi reaksi kimia. Ada perubahan warna pada larutannya gitu. Makanya tadi dibilang dari listrik menjadi energi kimia gitu. Jadi ada perubahan warna di situ. Nggak cuman perubahan warna yang ada di elektrodanya atau di karbonnya atau di pensilnya gitu, tapi juga ada di larutannya gitu.
Bu, saya mau nanya, Ya, gimana kira-kira Rifai? cuman pakai garamnya aja, nggak usah pakai airnya. Oke, gimana kalau misalnya tadi sel elektrolisisnya pakai garamnya aja tanpa dilarutin di air? Kira-kira bisa nggak sih gitu ya? Nah, jadi itu bisa ya. Nah, kita lihat di sini sel elektrolisis dengan lelehan atau leburan. Jadi tidak perlu yang namanya pelarut air, bisa dilakukan proses elektrolisis tadi. Gitu. Jadi pada sel ini tidak terdapat pelarut air. Jadi nggak perlu tadi dilarutin air, garamnya itu bisa. Gitu. Nanti kalian akan lihat itu akan terjadi perubahan warna di garamnya. Kayak gitu. Dan nanti tetap akan dihasilkan yang namanya gas kayak gitu. Nah, jadi di sini kationnya nanti akan langsung direduksi dan anionnya akan langsung dioksidasi untuk yang lelehan atau leburan. Jadi dia nggak perlu pelarut air, jadi nggak perlu dilarutkan. Nah, kemudian, nah itu ya Rifai jawabannya. Kemudian yang kedua itu ada reaksi elektrolisis dengan elektrolit larutan dan elektrodanya tidak reaktif. Jadi yang kedua ini dia pakainya larutan. Kalau tadi kan cuma lelehan sama leburan ya, nggak pakai pelarut air. Kalau ini dia pakainya larutan, berarti dilarutkan dulu ke air. Nah, terus elektrodanya itu adalah elektroda yang tidak reaktif. Kalian bisa lihat tadi di kelompok 1 dia menggunakan elektroda yang tidak reaktif, yaitu elektroda karbon. Jadi di sini untuk yang tidak reaktif itu di situ ada platina dan karbon. Reaksi di katodanya itu kalau misalnya dia pakai kation golongan transisi, maka kationnya itu langsung direduksi. Kalau menggunakan kation golongan utama itu H2O atau air yang direduksi. Nah, kalau di sini reaksi reduksi airnya itu adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah dengan 2 OH-. Nah, itu reaksi di katodanya. Reaksi di anodanya, kalau anion yang tidak mengandung oksigen, maka anionnya langsung dioksidasi. Kalau anion yang mengandung oksigen, maka air atau H2O yang dioksidasi. Nah, reaksi oksidasi airnya itu adalah 2H2O ditambah 2H2O menghasil 2H2O diuraikan menjadi 4H+ ditambah oksigen ditambah 4 elektron. Seperti itu. Itu untuk yang elektrolit larutan dan elektrodanya tidak reaktif. 3, sel elektrolisis dengan elektrolit larutan dan elektrodanya reaktif gitu. Jadi elektrolitnya sama, di sini pakainya larutan, berarti dia butuh pelarut air, tapi elektrodanya reaktif. Di sini elektroda reaktif apa aja? Ada Cu, ada Ni. Cu itu tembaga, Ni itu nikel, Zn itu seng, Ag itu perak, Fe itu besi, Pb itu timbal gitu. Jadi ini adalah elektroda yang bisa digunakan. Kayak tadi di kelompok 2 dia pakainya Zn ya atau seng gitu. Nah, reaksi di katodanya untuk kation golongan transisi, kationnya langsung direduksi. Untuk kation golongan utama itu air yang direduksi. Nah, reaksi reduksi airnya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Untuk reaksi anoda, kalau anodanya reaktif, maka anodanya langsung dioksidasi. Kemudian kalau anodanya tidak reaktif, maka anion yang dioksidasi. Nah, itu dia tentang sel elektrolisis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Itu tadi materi sel elektrolisisnya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa akan ada post test gitu ya. Kalian silakan buka di Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah berikan post test. Sebentar Ibu share screen dulu ya untuk post testnya. Yang bagian post test sel elektrolisis, kalian bisa buka, klik di situ linknya. Nah, itu ada post test sel elektrolisis. Silakan kalian kerjakan post testnya. Kita refleksi dulu, memberikan kesimpulan apa aja sih yang sudah kalian pelajari hari ini. Ada Bu, saya Bu. Oke, silakan Udin. Elektrolisis itu dari listrik ke kimia ya Bu. Terus? Katodanya itu
Yang katodanya itu tergantung jenis kationnya, sementara anoda tergantung sama anoda dan anionnya. Terus? Terus kation negatif, terus kalau anion itu katoda itu negatif, kalau anoda itu positif. Itu cara ngerti dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada penyembuhan logam atau electroplanting, terus ada produksi aluminium juga, ada produksi natrium, sama pemurnian logam. Itu, Bu. Oke, good. Terima kasih Udin untuk refleksinya. Selesai sudah materi kita hari ini tentang sel elektrolisis. Kalian hari ini sudah belajar bagaimana membuat sel elektrolisis sederhana yang bisa digunakan dari bahan yang ada di rumah gitu ya, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk next pertemuan itu adalah tentang pelapisan logam. Jadi tadi sempat disinggung ya, salah satu contoh dari sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pelapisan logam. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang pelapisan logam. Oke, untuk menutup pelajaran hari ini silahkan ditutup ketua kelas kita, Udin. Silahkan dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.